Haleluya saudara, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera daripada Allah selalu tinggal menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita dalam renungan online GPD Yogyakarta. Tentu kita sangat bersyukur di kesempatan di waktu ini lagi kita masih bisa menerima kebenaran renungan firman Allah yang tentunya adalah kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, saat ini mari saja saudara langsung kita akan masuk di dalam renungan firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau. Begitu baik Engkau dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami, sehingga bukti nyata kami boleh rasakan sampai pada saat ini bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Oleh karenanya Tuhan, kami tak henti-hentinya datang di hadapan-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu, mengucap syukur kepada-Mu. Dan saat ini kerinduan kami Tuhan ingin menerima berkat firman Allah. Kami percaya bahwa firman Allah adalah jaminan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah lewat hamba-Mu agar setiap firman yang sebentar dibentangkan, disampaikan dan kami pelajari menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam kami menjalani kehidupan ini di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar firman-Mu, kami sambut renungan ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara-saudari yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan 8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Di sini firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, puji Tuhan saudara, saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan perikop di sini, yaitu berbunyi pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berbuat dosa. Berbuat dosa artinya mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang tentunya jauh daripada apa yang Tuhan inginkan, daripada apa yang Tuhan mau. Kalau saudara lihat dalam pasal 17 ayat yang kedua, di situ jelas bagaimana mereka mempunyai mesbah, tiang-tiang berhala, ya, bangsa yang tentunya orang-orang yang jauh daripada Tuhan, bangsa yang jauh daripada Tuhan. Oleh karenanya lewat nabi kepercayaan Allah, dia mengatakan di sini lewat firman-Nya bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Untuk kita dapat diberkati, kita perlu garis bawahi bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, saudara. Penting sekali kita mengandalkan Tuhan, karena kalau berbicara mengandalkan Tuhan, itu artinya kita menaruh sepenuh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepadanya, sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan manusia, saudara. Karena kalau saudara memperhatikan di sini, di dalam ayat yang kelima, kalau kita mundur, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena kita tahu, kita mengerti dan kita harus pahami bahwa manusia itu terbatas adanya, saudara. Manusia itu terbatas adanya.
Manusia itu labil. Hari ini bisa baik, mungkin di kemudian hari bisa tidak baik. Hari ini bisa tersenyum di depan kita, mungkin di kemudian hari bisa membenci kita. Ya, begitupun dengan berbicara materi, berbicara tentang kekayaan, tentang keuangan, semua bersifat sementara adanya, tidak bersifat kekal. Ya, kita hanya menikmati kebahagiaan yang hanya sementara, sukacita yang hanya sementara, tidak menjamin kehidupan kita. Oleh karenanya firman Tuhan berkata, terkutuk kita mengandalkan manusia. Walaupun ya di dalam dunia ini kita perlu orang-orang yang selalu hadir dalam kehidupan kita, membantu kita, tetapi itu tidak bisa bersifat kekal. Ya, mungkin menasihati kita, memberi masukan, tetapi ingat, harus digarisbawahi bahwa manusia terbatas. Ya, terbatas. Tidak bisa bersifat kekal. Segala kebaikannya tidak bisa, saudara. Tetapi yang saudara harus tahu, menjadi poin penting dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun saudara berada, bahwa ditegaskan Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, jangan mengandalkan manusia. Ya, tidak boleh saudara menaruh harapan kita kepada manusia, karena manusia mengecewakan. Nah, dan bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Apa hasilnya dari kita mengandalkan Tuhan? Di sini dijelaskan saudari dalam ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, pohon yang ditanam di tepi air artinya kita melekat dengan Tuhan. Ya, air berbicara adalah Tuhan, ya, menjadi air kehidupan kita. Jikalau kita ada di dalam air itu, kita akan menjadi kuat. Artinya kita melekat erat dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan, yang merambat akar-akarnya, saudara. Ya, sungguh percaya kepada Tuhan, mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, melekat seperti pohon dan merambatkan akar-akarnya, mempunyai kepercayaan yang teguh dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya ada perlindungan yang kita alami sebagai jemaat Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi, kekeringan yang terjadi, panas terik yang terjadi, tetapi di situ kita bisa melihat ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita mau menaruh seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir juga dikatakan bahwa yang daunnya tetap hijau, saudara. Daunnya tetap hijau. Ada sukacita, ada kegembiraan, kebahagiaan yang tidak sementara. Ya, sukacita yang tidak sementara, tapi sukacita yang kekal adanya. Ya, daunnya tetap hijau, ya, segar kelihatannya. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, mungkin dalam masalah apapun, kita tetap kelihatan segar, kita tetap kelihatan ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ada kebahagiaan di dalamnya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Tidak khawatir akan kekeringan. Dan yang terakhir, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ya, bertumbuh, berbuah. Itu yang Tuhan mau, berbuah di dalamnya. Kalau saya kaitkan di dalam Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal 15, ya, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Injil Yohanes pasal yang ke-15, saudara,
Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata di sini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal melekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kamu akan berbuah. Udah di sana dikatakan ya, ia akan berbuah banyak ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Penting sekali saudara, firman Tuhan, renungan datang dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tetap ada bersama Tuhan. Arti dari mengandalkan Tuhan, menaruh seluruh kepercayaan kita sungguh-sungguhnya, sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 katakan, di luar Tuhan, di luar aku, kata firman Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak sanggup saudara, karena kita terbatas, kita manusia terbatas. Di dunia ini kita menjalani situasi, kondisi yang begitu banyak ya, masalah yang begitu banyak. Tetapi jikalau saudara melekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup saudara, maka saudara akan lihat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, mari responi kebenaran firman Allah yang datang saat ini dalam kehidupan kita. Kita harus setia kepada Tuhan, percaya dan setia, continue, terus menerus saudara. Tidak hanya ketika dalam situasi yang nyaman, dalam situasi yang kita mendapat masalah, baru kita mencari Tuhan. Apapun bentuk situasi yang kita alami saat-saat ini, Tuhan ingin setiap waktu kita ada bersama dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan, supaya pembelaan Tuhan itu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya jikalau engkau mengandalkan Tuhan sepenuhnya hanya kepada Dia, maka engkau akan melihat penyertaan yang sempurna luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan, haleluya. Kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini, biarlah kiranya memberkati kehidupan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Sampai saat detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan yang kami sembah selalu memelihara hidup kami. Kami terus menjalani hidup ini Tuhan dengan situasi kondisi yang kadangkala tidak memungkinkan dalam hidup kami, tetapi kami sangat percaya sungguh kepadamu bahwa Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Ada pertolongan, ada penyertaan, bahkan kami yang lemah, kami dikuatkan, bahkan ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil dalam kehidupan kami jikalau kami terus bersandar sepenuhnya hanya kepadamu ya Tuhan. Buat firman yang kami sudah pelajari, buat firman yang kami sudah dengar Tuhan, mungkin singkat, tetapi kami percaya jikalau kami terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, setia sampai akhir dalam hidup ini Tuhan, kami akan melihat penyertaan pembelaan Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan saja saat di dunia, tetapi kami akan menerima kekekalan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, kiranya Engkau memberkati bangsa ini, Engkau pulihkan bangsa ini dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya.
Tuhan Yesus memberkati.